Lah campur ini gampang untuk membedakan. Dibuka apa yang dibukanya? Serangannya itu ada apa namanya? Ratingnya dibuka. Oh sunatan Islam. Dibuka sebelah sini. Masih tujuan kafir. Itu bisa membedakan begitu. Jadi setan itu untuk membedakan mana muslim, mana kafir. Saya dulu punya sahabat namanya Sofyan Ibrahim. Dia jadi mubalik dari Purwokerto, Cina, masuk Islam. Umurnya berapa? Umurnya 62 tahun. Dia bercerita sama saya, Kiai, saya pertama masuk Islam bersahadat. Setelah bersahadat, saya langsung disunati. Sakit enggak Pak? Masya Allah, yang namanya sakit, pakainya gunting-guntingnya kurang landep. Udah gini meleset, gini meleset. Ini cerita Sufyan Ibrahim dulu. Ternyata perjuangan dalam Islam walaupun sudah tua tetap harus dikhitan, harus disunat. Ini karena sunnah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Terus beliau bercerita, setelah disunati apa lagi? Pak Sofyan, saya diajarkan di kepala ini ada 5 ajaran sunnah Nabi. Apa yang pertama mad-madoh itu kumur-kumur. Ternyata kumur-kumur itu sunnah Nabi. Terus ambil air misal kepada hidung itu sunnah Nabi. Terus nyukur kumis itu sunnah Nabi. Makanya yang berkumis jangan panjang-panjang, yang satu ngalir, yang satu ngidul, dicukur dengan baik. Tapi sunnah Nabi. Kalau jenggot perlu dipanjangkan, sunnah Nabi. Itu yang di kepala. Terus di badan ada 5. Pertama, taklimul adfar. Apa itu? Menggunting kuku. Kuku itu jangan panjang-panjang. Saya punya sahabat, kuku ini apa ya? Jempol ya. Kukunya panjang sekali. Di tengahnya dilubangi. Pakai rokok kuku. Keren katanya. Bukan keren, itu sunnah Nabi itu dipotong. Motong kuku itu ada perintah dari Nabi dan ada tata caranya. Kalau mau potong kuku hari Senin, hari Kamis, hari Jumat cuma 3 hari. Ulangi, potong kuku itu harinya cuma 3, Senin, Kamis, Jumat. Dan potong kukunya begini sunnah Nabi. Lihat ini. Ini namanya apa nih? Telunjuk. Dari telunjuk sini, set ke sini. Dari sini pindah ke sini, set langsung terakhir di sini. Ini sunnah Nabi. Supaya apa? Supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu. Barang siapa yang potong kuku hari Sabtu, nanti dia diwarisi punya penyakit gatal di tangan. Namanya apa? Kalau di pondok pesantren namanya budu. Gatal, sadar pasti kena. Kenapa? Potong kukunya hari Sabtu. Kalau potong kukunya hari Selasa, itu bisa mengakibatkan di tangan ini kayak seperti bisu. Kalau Sundanya cilede, kalau Jawanya apa? Apa namanya? Cangkrangan. Oh, cangkrangan. Ya udah gitu aja. Lah kalau dipotong kukunya hari Rabu, ini menutup rezeki. Ini cerita hadis seperti ini ada dalam kitab. Makanya supaya dapat sunnah Nabi, kita ikut aturan baginda Nabi. Apalagi sunnah Nabi yang ada di badan kita, yaitu nyabuti bulu ketiak. Ini sunnah. Sunnah. Apa bu? Maksudnya apa tadi? Nyabuti bulu kelek. Oh kelek ya? Sama dengan sunnah berarti. Nyabuti bulu kelek itu sunnah Nabi. Terus termasuk
nyukuri bulu yang ada di sela-sela paha dua. Apa namanya? Ombul. Itu hukumnya sunnah dicukur buat laki-laki. Kalau buat ibu-ibu sunnahnya dicabut. Loh, iya ini perintah Nabi seperti itu. Kata si ibu pasti sakit. Kalau sakit tambah pahalanya. Makanya sudah baginda Nabi yang ada di badan di antara itu dan terakhir yaitu dikhitan. Dalam hadisnya wal khitani berarti kesunatan dua, laki dan perempuan. Kalau perempuan sunahnya rahasia, tidak usah hajatan, tidak usah dirame-rame. Tapi kalau laki-laki sunatannya jelas dan disunahkan untuk rame-rame seperti ini. Terakhir diadakan pengajian ini tasyakuran kepada Allah supaya hidupnya barokah, dapat barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, litakhir, tujuannya untuk membersihkan kotor-kotor yang ada di badan. Dulu ada cerita Pak, ada anak kecil umur 7 tahun. Dia punya penyakit batuk tidak sehat-sehat. Dokter manapun sudah dicoba tapi tidak sehat. Ada yang nyaranin orang tua dulu, loh anakmu kalau tidak sehat-sehat sudah ke dokter, coba buat disunati. Ternyata setelah disunatkan, setelah dihitamkan, langsung sembuh begitu saja. Ternyata hitam itu diantaranya untuk menyembuhkan penyakit yang ada di badan. Ini diantaranya. Mudah-mudahan Ananda Habib Al-Bukhari disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Amin. Nabi Muhammad Salli wa sallim Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal wal ali
Siti Asia, istri yang soleha, taat mendampingi. Siti Fatimah, putri terkasihnya Al-Hasan wal Husain, cahaya mata Nabi. Salli wa sallim daiman abada, salli wa sallim daiman abada, wal ali wal ashabi man wahada, wal ali wal ashabi man wahada. Alhamdulillah. Anak di dalam Al-Quran itu terbagi menjadikan 4 bagian. Pertama, qurratu a'yun, anak yang menyenangkan dirinya, sekolahnya pintar, SD ranking 1, naik SMP ranking 1, naik SMA ranking 1, kuliahnya sudah luar biasa dan jadi manusia yang sebenarnya. Jadilah manusia berpangkat, tapi dia sangat-sangat soleh dalam kehidupannya. Kasihan kepada orang tua, kasihan kepada keluarga, kasihan kepada tetangga. Ini qurratu a'yun. Manusia diciptakan oleh Allah adalah manusia yang menyenangkan orang tua. Yang kedua, fitnah. Anak diciptakan oleh Allah, lahir ke alam dunia itu menjadikan fitnah bagi orang tuanya. Udah nakal, sudah melawan, sudah enggak mau ngaji, sudah enggak mau sholat. Ini menjadikan fitnah bagi orang tua. Fitnah bagi orang tua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, waktu melahirkan sakit tidak, Bu? Sakit. Ada nggak selain itu yang lebih sakit? Jawabnya ini. Melahirkan itu sakit luar biasa, kata yang melahirkan. Saya dulu waktu ibu saya masih hidup, ibu saya duduk di jok begini. Saya berdiri di samping. Saya tanya, kayaknya itu sambil canda, Bu, dulu pada waktu melahirkan saya sakit enggak? Dia langsung berdiri, sakit sekali sampai sore. Paham nggak sore kali itu? Itu kata orang tua. Ternyata setelah besar anak setelah dilahirkan, orang tua ditanya kembali, ada nggak yang lebih sakit daripada melahirkan? Ada. Apa yang paling menyedihkan setelah melahirkan? Anak sudah gede, suntak-suntak pada orang tua. Jadi paling sakit itu bukan melahirkan, tapi disentak oleh anak kandungnya sendiri. Itu paling sakit. Makanya jika ada anak yang durhaka kepada ibu, hidupnya enggak benar, hidupnya enggak barokah. Maka bahasa Sundanya luntang lantung. Kesana udah anjok, sini udah anjok, itu aja hidupnya. Kenapa? Karena tidak baik kepada orang tua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga, dijelaskan dalam Al-Quran, aduun, anak itu jadi musuh. Banyak di zaman sekarang anak jadi musuh gara-gara minta HP tidak dibeli. Orang tua tengah malam biasa beli, itu ada seperti itu. Ini anak menjadikan musuh.
Makanya ini zaman akhir, seakhir-akhirnya zaman. Ini kalau bahasa sana, tahun ini adalah tahun tertutup. Kenapa tahun tertutup? Kita lihat anak-anak itu sudah pegang HP. HP zaman sekarang sudah lain dengan HP zaman dulu. Kalau zaman dulu nggak ada gambar-gambar, cuma ada suara gitu ya, cuma ada tulisan. Sekarang ada gambar, tinggal ngomong aja. Saya mau lihat bokong India, pikir keluar, udah aku jadi. Saya melihat bokong orang negro ya hitam, keluar. Lagi zaman tertutup. Jadi kalau kita tidak bisa mengarahkannya jadi anak yang tidak baik, na'udzubillah subhanallah. Makanya satu fondasi yang paling terbaik adalah Anda setelah sekolah SD usahakan lanjutannya sambil mondok. Oke, sambil mondok, karena di situ ada didikan yang khusus supaya jadi anak yang berakhlakul karimah sebagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, Bu, kalau mau masuk jamban kamar mandi itu yang didahulukan kaki mana? Kaki kiri. Kalau mau masuk kaki kiri. Kalau mau keluar kaki kanan. Kalau mau ke rumah masuk kanan. Kalau keluar, Pak, kalau mau naik istri dari kanan dari kiri. Bebas. Tadi cerita sudah Nabi dari kanan apa kiri kok bebas. Alhamdulillah. Jadi Ustadz baru nih. Jadi kalau mau naik istri katanya bebas, bukan dari kiri, bukan dari kanan, bukan dari ya udah bebas. Kata beliau, alhamdulillah. Sambutannya mudah sudah ada jawabannya. Ini tata cara kehidupan kalau ikut Nabi, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Maka kita arahkan anak kita satu, supaya paham ilmu agama Allah. Supaya apa? Supaya di jalan Allah, supaya di jalan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah putra putri kita mondokkan di pondok pesantren yang ajarannya ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya, anak kita supaya menjadikan anak soleh itu ada beberapa tuntunan hadis Nabi. Di antaranya, hari apa lagi? Paham nggak? Coba tanya ke bapak. Lahirnya hari apa? Nggak tahu. Pak, lahirnya hari apa, Dede? Hari Rabu. Betul, hari Rabu. Ada tuntunan hadis Nabi. Ini hari Rabu. Usahakan ibunya pas di hari kelahiran berpuasa sunnah. Untuk siapa? Untuk Habib Al-Qur'an. Dan disunahkan yang kedua supaya anaknya soleh dapat ilmu yang manfaat. Usahakan setiap hari lahirnya pagi-pagi bersedekah, khususkan buat anaknya. Ini hadis Nabi tuntunan. Dulu saya lahirnya hari Jumat. Ternyata ibu saya setiap hari Jumat pagi waktu saya mondok selalu memberikan apa bentuk sedekah diberikan kepada yang lain. Ini tujuannya buat anak saya lagi mondok. Ini bersangkutan. Sehingga bagi siapa yang mengamalkan dua perkara tadi, berpuasa di hari kelahirannya, bersedekah di hari kelahirannya, jaminannya insya Allah anaknya akan punya ilmu yang manfaat. Yang kedua, insya Allah anaknya solihah. Amin ya robbal alamin. Yang selanjutnya, makanannya harus diatur.
Jangan sampai masuk makanan yang haram. Saya kisahkan dulu di negara Irak. Ibu paham nggak negara Irak? Di mana? Oh, di TV. Irak itu adanya di Timur Tengah, bukan dari Pemalang itu, bukan. Jadi di negara Irak itu dulu ada seorang pemuda namanya Idris. Siapa? Barangkali di sini ada nama Idris, saya tunda dulu namanya. Idris ini pada waktu masih muda, dia izin kepada ibunya karena abahnya sudah meninggal dunia, namanya anak yatim. Ibu, saya minta doanya dan minta izin, saya ingin mondok seperti teman-teman saya yang sudah awal berangkat. Kata ibunya, "Mak, bagaimana mau mondokkanmu sedangkan tidak ada biaya?" Kata Idris ini, "Ibu, yang penting saya didoakan dan saya diizinkan. Biar saya jalan kaki tidak seperti yang lainnya naik kendaraan." Akhirnya kata ibunya, "Sudah, silakan dan berangkatlah." Akhirnya Idris berangkat jalan kaki, siang malam naik gunung turun gunung. Pas kebetulan di suatu saat ada apa itu walungan, kalau bahasa Sundanya. Walungan itu ada air besar. Kalau di sini apa air apa namanya? Yang di jembatan itu air besar. Kali ya, kali. Ada kali besar, airnya istirahat. Malam tuh, dekat kali. Setelah istirahat, terdengar suara adzan subuh, boleh keluar. Dia bangun. Setelah bangun, dia ke kali, nongkrong. Ngerti nongkrong? Nongkrong bukan kopi, nongkrong. Ini di sini kali ini, dia wudhu. Ini nongkrong, ini namanya nongkrong. Ya, lagi wudhu, pas ada yang terbawa dari air, lagi pas kena tangan, salah dipujar. Kok anget? Kok tahu mas? Kok anget? Pagi-pagi ada yang lewat dipegang anget. Apa tuh? Dikali. Lagi wudhu begini, ada yang lewat kena tangan, anget dipegang. Apa namanya? Ternyata apel. Apa namanya? Buah apel. Kok anget? Sebetulnya aja. Lah, setelah ternyata yang dipegang itu apel diangkat. Setelah wudhu langsung dia sholat subuh. Setelah sholat subuh dia apa? Apelnya dimakan. Setelah dimakan selesai habis, dia duduk di pinggir kali mikir, loh, kenapa apel itu saya makan? Apel siapa? Kenapa apel itu saya makan? Itu apelnya? Mikir. Setelah mikir, oh berarti setiap ada apel yang lewat di sana pasti ada pohonnya. Dia cari. Terus mau cari. Setelah dicari ternyata ada persis. Di atasnya tadi ada pohon apel yang begitu banyak. Akhirnya tanya, ada orang lagi angon kambing. "Pak, ini apelnya siapa?" "Oh, ini yang punya apelnya kiainya." Kiainya di mana? Di sana ada pondok pesantren besar namanya Kiai Abdullah. Ini cerita. Akhirnya dia cari ke rumah kiai yang punya pohon apel. Setelah sampai ke rumahnya diketukin. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Ente diam aja, jawab. "Assalamualaikum." Jawab deh. "Assalamualaikum." Ah, gitu dari tadi saya lagi supaya jauh ini maksudnya. Setelah dibuka pintu, pemuda
udah. Silakan masuk. Duduk. Minum. Di sini deh nggak ada sprite, nggak ada susu, nggak ada kopi, ada air putih. Silakan minum. Kosong. Paham ya? Stop. Ini ada kiainya supaya kerja. Setelah diminum ditanya, dari mana pemuda? Saya dari kampung Anu cerita. Namamu siapa? Idris. Iya. Tujuannya apa sini? Gini Pak, saya lagi istirahat di pinggir kali. Pas ada suara azan subuh, saya bangun, saya bangun. Pas lagi itu ada yang lewat. Saya pegang ternyata buah apel. Saya makan. Setelah saya makan, saya bilang ini apel siapa? Saya cari pohon apel. Ternyata ada katanya pohon apel itu punya Pak Kiai. Saya minta halalnya. Saya minta ridhonya. Kata kiainya, oh iya, kalau mau halal, kalau mau diridhokan, ente harus angon sapi selama 7 tahun. Apel satu ingin halal, ingin diridhokan, harus angon sapi selama 7 tahun. Akhirnya Idris manut sami'na wa ata'na sama kiai, angon sapi setiap hari selama 7 tahun selesai. Hari terakhir hari ini nih, pas dia sudah pikir wah hari ini terakhir, berarti nanti saya malam ke kiai saya selesai, ikhlas sudah diridhokan dan sudah dihalalkan, langsung selesai 7 tahun. Kok cepat ya cerita cepat. Assalamualaikum. Ini maksudnya. Gimana Idris? Iya Pak Kiai, ini sudah 7 tahun waktunya, berarti saya sudah halal. Belum satu lagi. Janjinya angon sapi 7 tahun. Setelah sampai 7 tahun dia datang, ternyata masih ada satu lagi. Apa ya Pak Kiai? Kamu harus nikah dengan putri saya. Nanti dulu Pak, jangan begitu. Tapi putri saya tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, tidak ada telinganya, tidak ada matanya, tidak ada hidungnya. Iblis ngomong dalam hati, saya nikah dengan bontek kalau begitu. Nah, karena Idris ingin halal, siapa dia? Sudah, malam ini langsung aku nikah. Wah, ceritanya cepat. Ankah tuka wazawajtuka, selesai. Titik-titik dan langsung qabil tu nikah wa tajwizaha linafsi bimahil matur, selesai sudah. Doa kiainya di kamarnya istri antum yang sebelah sana. Ini kuncinya kayak seperti kertas, ya, kayak seperti KTP zaman sekarang. Di situ bikin kunci seperti ini, karena di kampungnya pintunya dari bambu. Jadi diberi kunci tidak paham. Akhirnya Idris manut sama kiainya, nyamperin kamar yang ditunjukkan. Setelah sampai kamar ini di mana? Kata kiai, Idris bisa nggak enggak? Dimasukin, langsung ternyata buka pintu. Kiainya masuk dalam, Idris mau masuk kamar. Setelah dibuka pintunya, ternyata Idris itu kembali ke belakang. Kaget, kenapa? Yang di kamar itu ternyata istri yang begitu cantik, bagaikan artis Nike Ardila almarhum dulu. Kenal nggak Pak Mika? Kenal di mana? Oh, di Bandung. Pernah di Bandung? Sekolah bersama? Oh.
Nah, akhirnya pintu ditutup kembali. Panggil kiainya, kiai, nuwun sewu, pripun Dris? Salah kamar lagi. Kenapa? Salah kamar. Belas itu tidak salah kamar lagi. Kenapa? Di situ cantik. Bukan kata lagi, nggak ada kakinya, nggak ada tangannya. Yang dikandung maksud Dris, putri kiai tidak ada kakinya dan mulai dilahirkan sampai sekarang kakinya belum pernah maksiat satu kali pun. Tangannya dari mulai dilahirkan sampai hari ini belum pernah pakai dosa kepada Allah satu kali pun. Matanya dari mulai dilahirkan belum pernah melihat yang diharamkan oleh Allah satu kali pun. Pendengarannya belum pernah mendengar yang dilarang oleh Allah satu kali pun. Itulah istri Idris. Idris, alhamdulillahirabbil alamin. 7 tahun namun sapi tidak penasaran punya istri cantik. Alhamdulillah. Akhirnya Idris masuk dalam satu kamar manusia yang berbeda jenis, laki-laki dan perempuan. Malam-malam matinya lampunya mati, lagi hujan rintik-rintik, berdua lagi sudah terjadi perang dunia. Sehingga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan akhirnya hamil. 9 bulan perutnya sudah besar, dilihatnya gak enak dipandang. Akhirnya Idris berpikiran, udah 9 bulan sebentar lagi lahir. Ternyata 1 tahun tidak lahir, 2 tahun belum lahir, 3 tahun belum lahir, 4 tahun baru lahir. Makanya ilmu fikih menjelaskan sedikit-dikitnya zaman hamil 6 bulan, galib-galibnya 9 bulan, banyak-banyaknya 4 tahun. Lahirlah anak laki-laki, dikasih nama Muhammad. Dikasih nama Muhammad. Jadi Muhammad bin Idris. Ternyata Muhammad bin Idris karena abahnya juga menjaga makanannya, apal satu aja tobatnya 7 tahun namun sapi dan kiai. Punya anak soleh dari ulama besar, itulah Imam Syafi'i, imam kita. Namanya Muhammad bin Idris yang terkenal dengan kalimat Imam Syafi'i, imam kita semua. Itu abahnya Idris tadi yang menjaga makanan. Insya Allah dikala makanan yang dimakan yang halal, insya Allah anak akan menjadikan anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Makanya Imam Ghazali menjelaskan dalam hadisnya, Bu, ingin punya anak yang soleh, ingin punya anak yang soleha, dikala bikinya harus hati-hati, dikala mencetak anaknya harus hati-hati. Saya jelaskan. Kata Imam Ghazali, ibu bapak tidak boleh bergaul dengan istri qabla subhi wa ba'dahu. Ibu tidak boleh berhubungan dengan suami istri sebelum waktu subuh atau sesudah subuh sampai waktu duha. Kenapa? Kalau dilaksanakan akan mengakibatkan nanti anaknya bandel. Yang kedua, wa qabla al-maghrib wa ba'dahu. Tidak boleh bapak dan ibu berhubungan intim dengan suami, dengan istri sebelum maghrib atau setelah waktu maghrib sampai. Kenapa? Nanti mengakibatkan anaknya bandel, tidak nurut. Yang ketiga, malam takbir Idul Fitri atau malam takbir Idul Adha itu tidak boleh pakai
bikin anak, nanti anaknya baca. Si ibu lagi mikir, oh, lagi mikir si ibu, oh, kasih bapak, saya bikinnya salah sehingga anaknya bandel-bandel. Imam Ghazali seperti itu menjelaskan. Maka mudah-mudahan dengan acara pengajian di malam ini kita bisa ambil manfaat serta anak yang terbaik itu seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti anaknya menjadikan anak yang soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Berdiri semuanya. Kambat cangkel. Berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin. Khusus Ananda Habib Al-Bukhari dijadikan oleh Allah anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada seperti ladang boleh kita menumpang nanti. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bisa mimpi bertemu Nabi. Kalau ada subuh di ladang, boleh kita menumpang mandi. Khusus bagi para duda dan janda, kalau ada umur panjang, cepat-cepat kawin lagi. Amin. Kalau ada subuh di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah karena hati kurang banyak, boleh diundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.